membiasakan perilaku sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Yang ketiga, menjelaskan karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Dan terakhir, mempraktikkan cara hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Sedangkan sebagai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebaikan Allah yang mau rela mengampuni. Yang kedua, menguraikan alasan manusia harus saling mengampuni. Dan ketiga adalah menghayati pengampunan Allah dengan menyanyikan lagu. Sebelum Ibu akan menjelaskan pelajaran kita pada hari ini, Ibu tanya dulu apa yang dimaksud dengan mengampuni. Mengampuni artinya melepaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa. Tepuk tangan untuk Ibu akan jelaskan tentang cerita Yunus. Pada masa itu ada sebuah kota. Kota itu namanya kota Niniwe. Dan orang-orang dalam kota itu mereka jahat. Perbuatan mereka tidak baik. Maka pada saat itu Allah menyuruh Yunus untuk pergi ke kota itu supaya mereka bertobat. Tetapi Yunus mengikuti perintah Allah. Lalu Yunus pergi ke sebuah kapal. Coba lihat di depan. Nah, ke kapal dia melarikan diri. Akhirnya ketika dia ada dalam kapal, maka terjadinya badai kencang. Hampir mereka tenggelam pada saat itu, terombang-ambing semua kapal mereka. Lalu yang orang-orang dalam kapal ini mereka merasa ketakutan. Lalu mereka berdoa dalam hati, masing-masing berdoa. Sedangkan Yunus dia sedang duduk, dia tidak berdoa. Lalu mereka mendapatkan Yunus. Lalu mereka berkata kepada Yunus, "Kamu tidak berdoa. Siapa tahu dengan kamu berdoa, maka berhentilah badai ini." Lalu dia menjawab, katanya, "Karena aku makanya terjadilah badai ini. Karena Allah menyuruh saya ke kota Niniwe, tapi saya tidak mengikutinya. Silakan kalian membuang saya ke dalam laut." Akhirnya karena Yunus memaksa, maka mereka mengangkat Yunus. Kayaknya di depan. Mereka mengangkat Yunus dan mereka membuang ke dalam laut. Allah menolong dia dengan cara dia mengirim seekor ikan untuk ditelan. Lalu dia membuka mulutnya. Lalu dia menelan si Yunus. Setelah itu dia ada di dalam perut ikan. Lalu apa yang diperbuat oleh Yunus dalam perut ikan? Berdoa. Iya, dia berdoa kepada Tuhan. Baru dia bertobat. Baru dia berdoa. Setelah itu Allah menyuruh lagi ikan untuk mengeluarkan Yunus dalam perut ikan. Akhirnya Yunus keluar dari perut ikan. Lalu setelah itu kedua kalinya, lalu Yunus pergi. Dia pergi ke kota Niniwe itu dan dia menyampaikan pesan Allah. Setelah itu para raja-raja mereka mulai bertobat. Sebentar lagi Allah memusnahkan kota Niniwe. Akhirnya mereka bertobat. Coba lihat ini. Mereka sujud berdoa kepada Allah. Sudah dilihat? Sudah. Mereka sujud berdoa kepada Allah. Karena Yunus berkata 40 hari lagi Allah menghancurkan kota Niniwe. Lalu mereka takut. Lalu mereka berdoa. Ini mereka memohon kepada Allah, ini berdoa. Mereka memohon kepada Allah supaya tidak jadi dihancurkan kota Niniwe. Ayo coba dulu kita baca di dalam Alkitab. Yunus pasal 1 ayat 4. Ayo dibaca. Sudah dapat? Sudah, Bu. Ayo baca 1, 2, 3. Yunus pasal 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian, bangunlah
angin. Ribut ke laut lalu terjadi badai besar, sehingga kapal itu hampir hancur. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga mereka hampir tergempur oleh badai. Itulah salah satu hukuman. Kenapa di Niniwe itu adalah kota yang jahat. Orang di dalamnya. Akhirnya Allah menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe supaya mereka bertobat. Karena 40 hari lagi Allah memusnahkan kota Niniwe. Lalu apa yang terjadi? Mereka mulai berdoa. Lalu setelah mereka mulai berdoa, akhirnya mereka berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan atau mendengarkan doa mereka. Sehingga kota itu tidak jadi dihancurkan oleh Allah. Lalu apa yang terjadi? Setelah Yunus dia pergi ke salah satu pohon. Dia berdiri di situ, dia menantikan bagaimana Allah bisa menghancurkan kota Niniwe. Karena tidak jadi Allah menghancurkan kota Niniwe, Yunus jadinya marah. Katanya, kenapa tidak dimusnahkan kota Niniwe? Allah berkata kepada Yunus, katanya, mana yang lebih penting? Keselamatan nyawa manusia atau dengan pohon? Mana yang lebih berharga? Nyawa manusia. Karena Allah masih mengasihi kota Niniwe, akhirnya dia tidak jadi memusnahkan. Itulah salah satu bagaimana pengampunan Allah kepada kita. Kalau yang baca Matius 18 ayat 21. Siapa yang sudah dapat? Matius pasal 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Iya. Lalu Petrus bertanya, sampai berapa kali aku akan mengampuni saudaraku? Apakah hanya sampai 7 kali? Dia bertanya kepada Yesus. Apa di situ dijawab? Bukan hanya sampai 7 kali. Berapa? 70 kali 7 kali. Artinya tidak bisa terhitungkan kita akan memaafkan kesalahan saudara kita atau orang lain. Nah, kira-kira sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah jelas? Sudah, Bu. Nah, sekarang silakan untuk kerjakan tugas kelompok. Ini dibagi, ini kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan di sini adalah kelompok 4. Silakan untuk kerjakan tugas kelompok. Ibu berikan kesempatan selama 5 menit, nanti kita akan tampil. Mulai sekarang silakan untuk kerjakan. Tiga menit lagi. Sudah selesai waktunya. Oke, sekarang kita akan tampilkan kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih kepada teman-teman dan terlebih-lebih kepada guru yang mengasuh mata pelajaran agama. Kami dari kelompok 1 menyajikan hasil diskusi kelompok kami. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Terima kasih saran dan kritik dari kelompok yang lain, kami ucapkan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya, silakan duduk. Sekarang kelompok 2. Sudah siap? Iya, silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 menyelesaikan hasil diskusi kami. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
Kita harus mengampuni orang lain karena di dunia ini semua orang pasti memiliki kesalahan. Kalau Allah bisa memanfaatkan kesalahan kita, lalu mengapa kita tidak bisa melakukan hal demikian? Ya, tepuk tangan. Sebagai kesimpulan, Allah kita adalah Allah yang mau mengampuni dosa dan kesalahan manusia. Ya, tepuk tangan untuk ini. Siapa yang bisa lagi memberikan kesimpulan? Kesimpulan kedua, siapa? Oke, si Jonis. Kesimpulan Allah tidak menghitung dosa-dosa dan kesalahan manusia. Iya, tepuk tangan untuk kesimpulan. Siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan kita? Iya, si Rama. Baik kesimpulan, Allah menyatakan kasih karunia-Nya dengan mengampuni dosa kita. Maka kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain. Iya, tepuk tangan untuk si Rama. Kesimpulan kita siang hari ini. Nah, semua pelajaran kita silakan diulang lagi di rumah untuk mempelajarinya. Apa yang kurang dimengerti minggu depan silakan tanyakan. Dan untuk kelompok 3 dan 4 silakan dikerjakan. Minggu depan kita akan tampilkan kelompok 3 dan kelompok 4. Sebelum kita akan menutup pelajaran kita, silakan satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Ya, 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 ya. Pelajaran kami dan berkatilah guru kami yang sedang mendidik kami dan berkati juga orang tua kami yang tertinggalkan di rumah. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan masuk untuk pelajaran berikutnya dan kelompok 3, kelompok 4. Jangan lupa kerjakan tugasnya supaya minggu depan kita akan tampil.